Welcome back teman-teman netizen dan warganet yang saya hormati dimanapun Anda berada. Pada konten hari ini saya akan membahas mengenai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2025. Inpres ini dikeluarkan dalam rangka mencapai swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan asta cita menuju Indonesia Emas di tahun 2045, sehingga diperlukan transformasi pendayagunaan penyuluh pertanian. Di antaranya adalah perpindahan aparatur sipil negara yang berada di daerah baik di kabupaten dan di kota dan juga di provinsi itu akan dialihkan ke pemerintah pusat dan diberikan waktu 1 tahun sejak berlakunya Inpres ini. Inpres ini dilatar belakangi oleh visi Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029, bahwasanya dalam mencapai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 ada 8 misi asta cita yang di dalamnya ada unsur mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi. Pendayagunaan swasembada pangan juga muncul di blueprint Kementerian Pertanian tahun 2024 sampai 2029, bahwasanya dalam program swasembada pangan nasional melalui swasembada atau lumbung pangan itu mampu menyumbang PDB sebanyak 4%. Nah, untuk itu perlu adanya transformasi dari pertanian tradisional yang awalnya mencangkul sawah menggunakan peralatan-peralatan tradisional, mengemburkan tanah menggunakan kerbau, menanam masih menggunakan tangan ya, menyemprot masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Begitu juga dalam pengolahannya itu nanti akan diganti menjadi alat, menggunakan alat. Dari alat-alat tradisional menggunakan alat-alat modern seperti traktor, alat tanam, drone, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya transformasi itu diharapkan mampu meningkatkan produksi hingga 100%, dan karena menggunakan alat diharapkan bisa menekan biaya produksi hingga 50%. Nah, untuk kondisi kelembagaan BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, untuk saat ini ada 7.252 kecamatan. Namun yang sudah memiliki BPP itu baru 5.829. Berarti masih ada yang belum punya BPP, itu ada 1.423. Artinya satu BPP mendobeli kecamatan-kecamatan yang ada di sekitarnya. Belum satu kecamatan satu BPP. Kemudian dari statusnya itu yang dari 5.829 yang milik sendiri adalah 5.178. Sisanya sewa sebanyak 651. Kemudian dengan kondisi baik itu 4.374. Kemudian kondisi cukup 297 dan yang rusak cukup banyak ada 1.158. Kalau dilihat dari ketenagaannya ada PNS, P3K ya, ini sudah ASN, dan juga ada THL atau tenaga harian lepas atau tenaga bantu penyuluh pertanian yang berasal dari APBN. Yang PNS ada 22.677, yang P3K ada 13.816, dan
yang masih non ASN 1112 ya. Kemudian urgensi dari pendayagunaan penyuluh pertanian, kenapa kok dialihkan dari daerah ke pemerintah pusat? Urgensi mengenai pendayagunaan penyuluh pertanian yang mana ada pengalian dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat itu diawali dari adanya kebijakan daerah terhadap penyuluh pertanian yang beragam ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain itu program kegiatan di lapangan yang dilakukan itu berbeda-beda. Dari evaluasi yang ditunjukkan atau disampaikan dari Kementerian Pertanian itu penyuluhan pertanian yang dilaksanakan belum efektif sehingga mengakibatkan produksi masih belum optimal ya, atau malah turun ya, berdasarkan data dari tahun 2018 sampai tahun 2023 bahwa produksi beras menurun sebesar 8,36% ya, sehingga perlu adanya optimalisasi dan Presiden mengambil langkah untuk adanya pengalian dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dengan satu komando, dengan satu instansi. Nanti diharapkan semuanya akan lebih inline, program kegiatan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan inline dengan program-program yang dikeluarkan dari Kementerian Pertanian, sehingga untuk kontrol juga lebih mudah ya, karena berasal dari satu komando, satu standar, dan juga nanti untuk sarana prasarana diharapkan lebih bisa memadai. Kemudian untuk instruksi sendiri ada 5 menteri yang menerima instruksi ini. Ada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ini berkaitan dengan perpindahan kepegawaian, nanti status kepegawaian dari daerah ke pemerintah pusat. Kemudian juga para gubernur dan para bupati, wali kota seluruh daerah ya di NKRI nanti berkaitan dengan fasilitasi yang diberikan ketika adanya perpindahan dari ASN yang ada di daerah ke pusat. Begitu pula mengenai keberlanjutan program pendayagunaan swasembada seperti itu, untuk mencapai swasembada seperti itu ya. Kemudian untuk instruksi umumnya, yang pertama adalah melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui peran serta aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan diseminasi dan transformasi modernisasi pertanian. Yang kedua, merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dalam pendayagunaan penyuluh pertanian guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Jadi swasembada ini tidak hanya mengenai jangka pendek ya, tapi juga lebih ke jangka panjang, bagaimana menciptakan swasembada pangan yang berkelanjutan seperti itu. Untuk instruksi khususnya kepada masing-masing stakeholder terkait, nanti teman-teman bisa membuka secara detail di Inpres 3 tahun 2025. Intinya di instruksi khusus tersebut membagi atau memerintahkan kepada stakeholder sesuai dengan tugas fungsinya berkaitan dengan upaya optimalisasi pendayagunaan penyuluh pertanian dan adanya perpindahan CF atau aparatur sipil negara di penyuluh pertanian